praktikal, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita mulai dengan tema bimbingan karir dengan judul mengenal potensi diri dalam mengembangkan potensi diri untuk menentukan karir. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Kang Ani apa itu karir. Masih ingat apa itu karir? Pekerjaan, hidup, profesi, ya benar sekali. Nah, karena tadi sudah dijelaskan apa itu karir, Kakak akan menjelaskan mengenai apa itu potensi diri. Adik-adik ada yang tahu potensi itu apa? Kemampuan. Lalu ada lagi yang tahu? Kelebihan ya benar. Jadi dapat disimpulkan potensi diri itu merupakan sebuah kelebihan yang dimiliki oleh individu yang ada sejak dia lahir. Nah, potensi diri ini merupakan kekuatan yang ada di dalam individu ada yang sudah disadari, ada juga yang belum disadari. Artinya dia sudah tahu potensinya dan ada juga seseorang yang belum tahu potensinya. Adik-adik ada yang tahu potensi yang dimiliki adik-adik? Belum. Masih Jadi kita kenal dulu apa itu potensi, kira-kira potensi apa sih yang kita miliki. Lalu apa sih hubungannya potensi dengan karir? Nah, hubungan potensi dengan karir ini sangat berhubungan erat karena di saat kita mengenal potensi apa yang kita miliki, kita dapat memplanning atau merencanakan untuk karir kita ke depannya sesuai dengan bakat, minat yang ada. Jadi kita tuh bisa tahu pekerjaan atau profesi apa sih yang sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan potensi diri ketika kita sudah tahu kita punya potensi apa? Cara mengembangkannya ada beberapa cara. Yang pertama yaitu introspeksi diri. Tahu apa itu introspeksi diri? Apa? Iya, mengenal diri sendiri, mengukur diri sendiri, kemampuan apa yang ada di dalam diri
saja, tetapi bisa kita kembangkan dengan cara kita belajar. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama kemampuan sosiologis. Apa itu kemampuan sosiologis? Ada yang tahu? Ya, benar. Artinya dia memiliki potensi sosial yang lebih kuat dengan orang lain. Merupakan kemampuan di mana seseorang peka terhadap suatu permasalahan sosial di dalam lingkungan sekitar. Kepekaan tersebut mendorong dirinya untuk kemudian berpikir kritis serta simpati serta empati adalah wujud dari kepekaan yang dimiliki mereka yang punya potensi kemampuan berpikir secara sosiologis. Jadi orang yang memiliki kemampuan sosiologis memiliki sifat yang empati terhadap lingkungan sekitarnya dan memiliki simpati. Lalu yang kedua ada kemampuan naturalis. Adik-adik ada yang tahu apa itu kemampuan naturalis? Bukan kemampuan mistis ya, ini naturalis. Ada yang tahu? Natural banget. Ya, jadi kemampuan naturalis itu adalah jika seorang individu yang biasanya memiliki cinta terhadap alam. Biasanya yang suka hiking ke gunung nih kemampuannya, yang suka dengan alam sekitar, jadi tidak mau alam dirusak, seperti itu biasanya yang memiliki kemampuan naturalis. Lalu orang yang memiliki potensi kemampuan naturalis tersebut dapat atau bisa digambarkan dengan adanya kemampuan di dalam memahami kehidupan ekologi di bumi. Selanjutnya kemampuan musikal merupakan kecerdasan seseorang di dalam menciptakan harmoni lewat suara. Biasanya ada yang ada eskul paduan suara, di sini ada yang ikut. Nah, biasanya orang yang memiliki kemampuan naturalis ini merupakan kecerdasan seseorang di dalam menciptakan harmoni lewat suara. Suara ini umumnya diciptakan lewat permainan dari alat musik. Nah, skill ini di dalam memainkan alat musik serta kecerdasan dalam menghayati alunan nada adalah beberapa contoh potensi yang hanya dipunyai oleh orang tertentu. Artinya biasanya orang yang memiliki kemampuan musikal atau orang yang suka dengan musik, orang yang suka bernyanyi adalah orang-orang tertentu. Jadi tidak semua orang. Lalu selanjutnya yaitu kemampuan spasial, merupakan suatu kecerdasan yang berhubungan dengan adanya pemahaman akan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup spasial tersebut sering dikaitkan dengan suatu pemetaan. Seperti sopir profesional itu biasanya akan mengembangkan potensi ini. Artinya kemampuan spasial itu orang-orang yang misalnya mengingat jalan-jalan seperti itu peta. Jadi tidak selalu kesasar. Ada orang-orang yang suka kesasar nih. Nah, ada. Biasanya orang yang kemampuan spasial ini orang yang bisa membaca map gitu tanpa ada harus suara, harus ke kanan, harus ke kiri. Dia sudah tahu, hafal dan ingat
tersebut itu makna dari lukisan tersebut, misalnya seseorang yang sedang melukis, lukisan tersebut itu menggambarkan seseorang itu sedang sedih misalnya, dan lain sebagainya. Lalu kemampuan logika merupakan kemampuan seseorang di dalam berpikir logis serta matematis. Di sini siapa yang paling suka pelajaran matematik atau ahli dalam matematik? Banyak ya yang suka matematik. Saya paling suka Bu. Suka rumus-rumus seperti itu. Saya makan tiap hari rumus Bu. Banyak ya, IPA kan ada rumus kimia ya. Rumus saya juga ada Bu. Oh, Kayaknya suka nih rumus-rumus, menghafal rumus semua nih. Lalu selanjutnya ada kemampuan linguistik, merupakan kemampuan individu di dalam berbahasa. Kemampuan tersebut mencakup yang luas, tidak hanya memahami teks deskriptif, tetapi juga berceramah, berbicara, serta diskusi. Biasanya kemampuan linguistik ini merupakan kemampuan pada orang-orang yang memiliki percaya diri yang lebih tinggi. Nih, adik-adik harus punya rasa percaya diri. Seperti Kang siapa yang pakai kacamata? Oh, saya Ideal tuh punya kepercayaan diri ketika dia berpendapat. Ya. Lalu ada yang terakhir, kemampuan interpersonal, merupakan kemampuan seseorang di dalam mengatur, memahami, dan juga memanajemen diri sendiri. Orang yang berhasil dalam mengembangkan potensi interpersonalnya itu akan piawai di dalam merancang visi, mengambil keputusan, serta menetapkan tujuan hidup. Jadi kemampuan interpersonal diri ini merupakan kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam memanajemen waktu. Artinya dia tuh sayang sama dirinya sendiri. Dia tahu dalam mengambil keputusan tanpa harus mendengarkan kata orang lain, tapi kata hatinya itu. Lalu selanjutnya ada faktor pendukung dalam potensi diri. Potensi seseorang itu kemudian akan atau bisa berkembang dengan baik apabila didukung oleh berbagai faktor seperti yang pertama, minat serta kegemaran atau hobi. Jadi faktor pendukung dalam mengembangkan potensinya ketika dia minat pada sesuatu hal yang dia hobi atau dia sukai, dia gemari, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi. Faktor pendukung dalam pengembangan potensi diri seperti dia termotivasi oleh seseorang, misalkan ya benar, bisa motivasi seseorang, bisa, atau misalkan motivasinya karena orang tuanya, misalkan dia ingin sukses karena orang tuanya. Lalu yang ketiga, kepintaran atau juga intelektual, artinya bukan hanya kepintaran tetapi skill yang ia miliki juga bisa menjadi pendukung dalam mengembangkan potensi dirinya. Yang keempat yaitu lingkungan baik di keluarga, sekolah, atau masyarakat. Seperti misalkan lingkungan keluarga mendukung dia dalam mengembangkan potensinya dan menyemangati dia. Lalu yang kelima yaitu sarana prasarana. Untuk yang selanjutnya, faktor penghambat potensi diri. Selain penghambat dari luar, seseorang itu juga sering menghadapi hambatan yang berasal dari dalam dirinya. Jadi penghambat dalam potensi diri ini bukan hanya dari luar seperti lingkungan, sekolah, atau keluarga, tetapi bisa dari dalam dirinya yang dapat menghambat dia mengembangkan potensinya. Seperti yang pertama, merasa tidak yakin atas kemampuan dirinya. Bagaimana seseorang bisa berkembang tetapi dia juga tidak yakin pada dirinya, tidak yakin dan tidak percaya pada dirinya sendiri. Bagaimana orang
orang lain akan percaya bahwa dia memiliki potensi. Yang kedua, tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup atau juga kurang percaya diri. Kalau kita tahu kita punya potensi dan bakat tersebut, kita harus percaya diri bahwa kita dapat mengembangkan potensi tersebut. Yang ketiga yaitu tidak tekun. Bagaimana kita bisa mengembangkan kalau kita tidak tekun terhadap potensi yang kita miliki. Dan yang terakhir yaitu takut akan sebuah kegagalan. Jadi teman-teman jangan pernah takut akan sebuah kegagalan. Teman-teman harus yakin bahwa teman-teman itu bisa ya dalam menggapai apa yang ingin teman-teman capai. Mungkin sekian materi dari TT. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyimak. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan. Tapi mungkin pertanyaannya ditulis, tapi adik-adik tidak perlu menulisnya. Dan pertanyaan ini tidak membutuhkan skor harus nilai 100 atau berapa, tetapi ini sesuai dengan kemampuan yang adik-adik bisa. Bentar ya. Ya. Oh,
Kakak kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi pertanyaannya. Oke, Bu. Langsung isinya saja. Ya langsung isi saja, jangan ditulis sama-sama. Sebagai lagi bikin. Kerja kecil Pak. Itu sih ide dicoba. Ya kan tadi dia potensinya. Misalkan kamu tuh punya potensi bibir, terus apa sih? Kamu Tadi siapa yang mau ke bagian? Aku. apa yang teman-teman bisa kurang fisik, kurang sana. Ya nggak apa-apa, makasih ya. Kayaknya sama musik semuanya. Pesannya. Oh udah. Ini bukan ujian menurut pendapat. Tikus.